Nah, makam Habib Utsman yang diketemukan itu bukan jasad, tapi melainkan itu sorban. Nah, setelah sorban ketemu, kita aturkan Gandoro Lutfi. Nah, setelah itu suruh mengembalikan, disimpan, harus dirawat. Dikatakan sebagai petilasan karena nama bin sama, yakni Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, maka dimungkinkan yang dimaksud adalah Habib Utsman Mufti Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, untuk edisi kali ini saya akan memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan terkait dengan makam Habib Utsman bin Yahya yang berada di daerah atau di desa Mayitan, Tambak Romo, Pati, Jawa Tengah. Dari silsilahnya memang didapati kesamaan bin ke atasnya. Jadi kalau Habib Utsman bin Yahya yang dikenal sebagai Mufti Batavia, yang pernah menjadi pegawai kantor Voor Inland Zieken, yang merupakan sahabat dekat Senok gurunya, itu seperti dalam buku ini ya, Politik Islam Hindia Belanda. Di sini dijelaskan bahwa walaupun di sini ditulisnya Sayyid ya, adalah Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Nah, di Tambak Romo itu ternyata sama seperti ini. Dari lacakan kami, dan alhamdulillah kami pun kemudian menemukan video agak lama, sekitar 1 tahun yang lalu dibuatnya video tersebut, wawancara ketika digelar haul. Bagaimana bisa ada makam Habib Utsman di sana? Nah, ini nanti akan kami putarkan. Namun secara global di desa Mayitan itu pada masa-masa lampau perkembangan Islamnya katanya tidak maju, lebih banyak pada mereka yang menganut aliran kejawen, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada seorang tokoh yang menginginkan agar perkembangan Islam di sana itu bisa maju pesat dan semarak. Maka setelah dilakukan pertemuan antar tokoh kurang lebih seperti itu, lalu juga mungkin istikharah ya, mencari petunjuk lah istilahnya, kemudian didapati petunjuk agar Mayitan itu perkembangan Islamnya maju dan bagus, maka orang sana harus menghormati siapa dulu yang membawa Islam ke sana. Dari sini kemudian terjadilah berbagai proses hingga kemudian ditemukanlah satu petilasan atau makom. Ya. Jadi mengistilahkannya dengan makom, walaupun di Indonesia ketika bicara makom itu biasanya disamakan dengan makam. Kalau makom memang istilah Arab yang memiliki arti petilasan seperti makom Ibrahim di Masjidil Haram. Tapi di Indonesia mau makom mau makam ya dianggap makam. Intinya itu dianggap petilasan yang kemudian terjadilah proses panjang sampai akhirnya juga ke Abah Lutfi bin Yahya, yang di dalam video yang kami dapat itu disebutnya Ndoro Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, berikut ini langsung saya akan putarkan pernyataan dari Pak Subagio selaku tokoh masyarakat setempat. Dengan sehubungan kehidupan di desa Mayitan di tahun 80-an itu agak sulit untuk memperjuangkan Islam. Nah, dengan sehubungan itu kita teman-teman termasuk tokoh-tokoh Islam yang di Mayitan bersatu untuk menyiarkan Islam. Gimana caranya supaya masyarakat ini paham dengan Islam. Nah, setelah itu kita sepakat musyawarah mencari solusi gimana, akhirnya sowan dengan Romo Kiai para dulu. Nah, setelah itu ada fatwa mengajarkan bahwa kamu bisa Mayitan ini bisa gampang, bisa orangnya nanti nambah keimanannya. Nah, ini tolong dari
orang yang berjuang Islam pertama di Maitan itu cikal bakalnya perjuangan Islam itu di Rawa. Setelah itu kita cari-cari sampai waktu 5 tahun baru ketemu. Ketemunya itu dengan isyarah-isyarah, akhirnya kita rapatkan ke para alim. Nah, setelah itu kita tasyakan. Ya, setelah tasyakan ada beberapa kiai yang kita tasyakan. Nah, setelah itu naskahkan itu makan waktu 7 tahun naskahkan. Setelah itu terakhir kita tasyakan kepada beliau, yaitu Ndoro Lutfi Pekalongan. Setelah itu kita disaranin untuk kembali lagi sampai 5 kali. Akhirnya ditentukan kali Ndoro Lutfi di Pekalongan itu kolnya yang ditentukan tanggal 22 Badhe Mulud. Nah, setelah itu kita uri-uri lama-kelamaan, terus kita akhirnya pengembangan Islam itu agak ada perbedaan. Alhamdulillah sampai saat sekarang, ya sekarang bisa dikholi dengan lewat ini kirab budaya. Akhirnya mewujudkan budaya-budaya yang ada di Maitan. Akhirnya setelah memunculkan budaya-budaya, akhirnya terus menentukan kalau ada kirab budaya, ada termasuk pengajian, kirab budaya, majelis, bulanan, ada itu semua berkat dengan perjuangan kita ini semua. Nah, ini sejarah dari makam Habib Usman. Nah, makam Habib Usman yang diketemukan itu bukan jasad, tapi melainkan itu sorban. Nah, setelah sorban ketemu, kita aturkan kepada baginda Niki Ndoro Lutfi. Nah, setelah itu suruh mengembalikan, disimpan, harus dirawat. Nah, setelah itu ditentukan tadi kolnya itu. Nah, itulah kita bisa mengembangkan dengan tuntunan ini, mengembangkan perjuangannya beliau Habib Usman bin Yahya yang ada di Maitan situ. Silsilnya ada di tulisan. Kebetulan saya kalau tidak baca itu ada di silsilahnya. Bisa nanti di foto apa di mana itu kan ada, sudah tertulis itu di silsilahnya itu. Nah, ini kan dari bin Yahya itu kan dari marga Yahya. Tapi di situ kan kalau silsilahnya itu memang saya itu tidak hafal lah. Nah, tapi kan ada tulisan dan bisa dibuktikan. Kan sudah diakui oleh kalangan habaib bahwa itu memang benarannya sudah diakui. Sehingga kita berani melangkah untuk kirab budaya, untuk salesean, untuk buka majelis, bahkan sudah dibikin yayasan. Dari penyampaian Pak Subagio tadi cukup gamblang ya. Dan selain penyampaian dari Pak Subagio, kami coba melacak secara digital, ditemukanlah sejumlah video. Baik itu video lama, video sebelum ada ramai-ramai masalah pemalsuan kuburan, ataupun setelahnya. Dan untuk Pak Subagio ini sendiri, sekitar 1 bulan lalu itu ada konten kreator yang mewawancarai Pak Subagio. Inti jawabannya sama, tapi ada beberapa hal nampaknya yang ditutupi. Termasuk diantaranya keterkaitannya dengan Abah Lutfi. Dan dia mengatakan bahwa, di video yang baru ya, dia mengatakan bahwa pemberian nama itu atas jemaah yang nggak tahu. Itu bukan Habib Usman tapi Sayyid Usman. Dan seterusnya. Kemudian di video-video yang lain selain penyampaian dari Pak Subagio, termasuk dari seseorang yang rajin membersihkan makam itu, dia tidak mau disebut sebagai juru kunci, artinya yang memiliki konsen tersendiri untuk merawat kuburan itu, dia mengatakan bahwa ada memang makam itu disebut sebagai petilasan, ada juga mengatakan bahwa itu asli makam, dan sama-sama juga menyebut nama Abah Lutfi bin Yahya. Dan apabila itu sekalipun dikatakan sebagai petilasan, karena nama bin
Yahyanya sama, yakni Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, maka dimungkinkan yang dimaksud adalah Habib Utsman Mufti Batavia. Dari sejumlah data tidak ditemukan Habib Utsman Mufti Batavia ini pernah ada di daerah Mahitan sehingga ada petilasannya di sana. Namun bagaimanapun, yang berkompeten untuk meluruskan hal ini tentu pemerintah desa atau kecamatan setempat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.